Halo teman-teman, saya mau berbagi pertanyaan dari beberapa pasien yang pernah berkunjung ya tahun lalu ya, mendekati bulan puasa. Nah, biasanya pertanyaannya seputar dua hal. Yang pertama, biasanya dengan keluhan, Pak dokter, saya aduh kalau di awal-awal puasa gini mesti keluhan saya ya seputar lambung. Entah itu mual, entah itu rasa asam ya, naik sampai ke tenggorokan, dan itu membuat dada nggak enak ya, rasa panas dan sebagainya, rasa nyeri di dada. Kemudian pertanyaan yang kedua ini terkait dengan rasa pusing, lemas, dan ngantukan ya di awal-awal puasa. Nah, sebelum saya menjawab dua pertanyaan itu, perkenalkan, nama saya Dr. Niko. Saya seorang dokter umum yang suka berbagi cerita-cerita tentang kesehatan, tentunya dengan santai. Nah, teman-teman bisa tulis di komentar kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, pertanyaan yang pertama tadi yang cukup sering dikeluhkan seputar pencernaan ya. Jadi memang video ini saya sengaja buat beberapa hari sebelum teman-teman memasuki ibadah puasa atau bulan puasa. Nah, ternyata menurut kesehatan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan tentu saja ya. Karena kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan nih. Nah, yang nantinya ke depan kita akan menjalani kebiasaan yang berbeda ya, yaitu dengan puasa. Nah, tentang pencernaan ini ya memang tentunya ada strategi yang harus dilakukan ya. Jadi lambung kita dalam kondisi kosong itu tentu saja ukurannya berbeda ya, ketika kosong dan waktu sudah diisi, misalnya satu porsi nasi dan juga minum dan sebagainya. Nah, terus bagaimana? Nah, teman-teman ketika berpuasa tentunya akan mengawali dengan sahur. Nah, yuk kita dengan proses berpikir ya, kita logika bahwa biasanya kan kita sarapan, mungkin ya teman-teman sarapannya jam 6, sarapannya jam 7, tapi dengan sahur ini jauh lebih awal ya. Kemudian nanti ada yang dipersiapkan ketika teman-teman dengan rentang waktu yang jauh untuk sampai ketemu di saatnya berbuka. Nah, di awal ketika bangun tidur kemudian sahur ya, makan minum, nah ini silahkan mengawali dengan porsi yang kecil dulu ya. Jadi jangan langsung diantem dengan porsi besar ya, otomatis ini akan mengganggu kesehatan lambung ya, lambungnya kaget. Ini walaupun kita tidak sedang puasa ya, dalam bulan yang berbeda, tapi ketika bangun tidur jangan langsung diisi dengan makanan atau minuman yang terlalu besar volumenya, otomatis lambung nggak siap, jadi dia akan membesar dengan sangat cepat gitu ya, kasihan ya. Jadi walaupun misalnya nggak bulan puasa nih, tapi hari-hari biasa bangun tidur minum air putih misalnya langsung satu botol besar ya, sebaiknya ini jangan ya. Jadi dengan gelas mungkin setengah gelas, nanti mungkin 5-10 menit lagi ditambah sampai ke target yang pengen teman-teman minum gitu ya. Misalnya satu botol besar itu dibagi-bagi gitu. Nah, terus kalau waktu sahur gimana? Ya sama, jadi diawali dengan porsi yang kecil ya, kemudian bertahap menjadi porsi yang kalian inginkan. Nah, sekaligus untuk menjawab ya, ketika puasa biasanya juga terjadi lemas, ngantuk, bisa sampai pusing dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pilihlah ya menu-menu makanan yang mengandung banyak buah dan sayur serta protein. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak karbohidrat atau gula itu akan dicerna dalam waktu lebih cepat. Jadi nggak bisa jangka panjang ya sampai dengan berbuka. Tapi sayur, buah, protein ya dalam porsi yang lebih banyak, ini akan membantu supaya badan tetap segar. Di dalamnya ada vitamin, ada mineral, ada protein untuk menjaga kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari. Nah, kemudian juga pilihlah makanan-makanan yang ya otomatis tidak terlalu pedas ya. Ini baik waktu sahur maupun waktu berbuka. Juga yang tidak terlalu berbumbu kuat atau bersantan kental. Ya, biasanya ini yang sering dikeluhkan oleh pasien ya. Ketika mengkonsumsi makanan dengan bumbu kuat atau santan yang terlalu kental, biasanya lambungnya juga bermasalah ya. Terus kemudian setelah makan, nah ini hati-hati, banyak pasien mengeluhkan asam lambungnya ini naik, jadi ada rasa asam keluar sampai tenggorokan, atau rasa terbakar di dada, rasa panas gitu ya beberapa waktu setelah makan. Nah, atau kalau misalkan kalian cari nih di literatur atau di artikel namanya GERD ya, jadi naiknya asam lambung.
Nah, ini terjadi biasanya ketika kita makan kenyang, terus kita rebahan. Nah, otomatis posisi lambung ya dari makanan turun ke lambung. Ketika kita rebahan, ini akan mendorong kembali ke atas. Nah, ini ketika menjadi kebiasaan, lama-lama akan ada gangguan. Ya, jadi dihindari ya habis makan terus rebahan. Nah, teman-teman, ketika berbuka, nanti teman-teman juga sama seperti ketika sahur tadi ya, mengawali dengan porsi yang kecil. Biasanya sih dengan kurma atau dengan kue. Nah, bagi teman-teman yang punya masalah asam lambung, ini buah sebaiknya setelah makan, tidak di awal. Karena orang-orang dengan keluhan asam lambung biasanya diawali dengan buah, terus ada keluhan rasa nggak enak ya, rasa penuh, rasa sebal, rasa mual, perih dan sebagainya. Kalau nggak ada keluhan asam lambung, ya nggak masalah ya. Kalau ada keluhan asam lambung, keluhan seputar perih dan mual, ya buahnya ditaruh di belakang ya setelah makan. Kira-kira 2 jam setelah makan baru makan buah. Nah, itu teman-teman ya, beberapa tips ketika teman-teman memasuki bulan puasa. Nah, ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang cukup seru seputar batuk. Batuknya bagaimana? Ya, batuk yang sedang wabah tapi sudah dari cukup lama. Ya, bukan wabah yang virus yang sekarang sedang kita upayakan untuk kita tekan ya, tapi TB paru. Nah, ada ternyata banyak pertanyaan seputar TB paru. Misalnya, Pak dokter, saya ini kok batuk cukup lama, sebetulnya apa sih gejala-gejala dari TB paru? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalkan kalau saya kena TB paru ya, itu sebetulnya sakit yang seperti apa? Saya malu kalau ada tetangga, keluarga yang tahu ya. Dan ada juga pertanyaan, sebetulnya pengobatan TB paru itu seperti apa? Nah, teman-teman, saya akan berusaha jawab di video saya selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan seputar tips berpuasa ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam sehat dan semangat.